Berlatar belakang di wilayah Amerika, tepatnya di wilayah Arizona, terlihat seorang pria bernama Hansen sedang bersiap menembak salah satu serigala yang berhasil memangsa hewan ternaknya. Walaupun seorang peternak, kemampuan Hansen sangat baik karena ia dahulu merupakan seorang sniper angkatan laut. Lahan peternakan miliknya berbatasan dengan Meksiko, Amerika. Makanya tak heran setiap hari ada saja imigran gelap yang lewat dari sana. Sore itu saat di rumah, Hansen didatangi seorang petugas bank yang mana ia diberikan peringatan awal terkait hutangnya yang belum juga dia bayar. Bank memberinya waktu 90 hari agar Hansen melakukan pelunasan, dan jika tidak, seluruh lahannya akan dijual ke orang lain. Maka dari itu ia mulai mencari pemasukan tambahan ataupun alternatif jika dirinya tak sanggup melakukan pelunasan. Ia pun menemui teman lamanya untuk diberikan kerja paruh waktu di perusahaan konstruksi. Kita berpindah dulu untuk menceritakan seorang wanita Meksiko bernama Rosa. Siang itu ia dihubungi oleh saudaranya, di mana ia diminta untuk segera kabur karena telah ketahuan menggelapkan uang seorang bandar narkoba ternama. Namun belum lama ditelepon, kakak kandung Rosa berhasil ditangkap oleh para kartel dan langsung dibunuh. Hansen juga menemui teman lamanya untuk menaksir harga seluruh sapinya jika dia jual. Ia melakukan semua ini karena lahan peternakannya yang akan disita oleh bank, di dalamnya terdapat kuburan istrinya tercinta. Keuangannya juga yang menipis tak lain karena Hansen membiayai seluruh pengobatan istrinya sebelum meninggal. Dan karena pusing masalah finansial, malam itu Hansen memutuskan untuk minum-minum di sebuah bar. Dan tak lama kemudian anak tirinya pun datang yang bernama Sarah dan prihatin melihat kondisinya saat ini. Tapi ia juga menyarankan agar Hansen menjual lahannya karena lahan itu sering dilewati imigran gelap, bahkan para kartel narkoba. Bisa jadi suatu hari ia dibunuh oleh mereka. Maka dari itu, keesokan harinya, Rosa bersama putranya Miguel berusaha kabur dari Meksiko dengan membayar penyelundup. Tapi jalur yang akan mereka lewati dipenuhi dengan para kartel yang sedang patroli. Dan si penyelundup memutuskan untuk kabur duluan, sedangkan Rosa tetap melanjutkan perjalanannya. Karena jika mereka kembali ke Meksiko, nasibnya sudah bisa dipastikan akan mati. Dan tak lama kemudian para kartel menyadari pelarian mereka. Dan dengan tergesa-gesa, mereka berdua akhirnya berhasil melewati pagar besi. Namun tiba-tiba dihadang oleh Hansen yang kebetulan sedang patroli. Umumnya jika ada imigran gelap akan langsung menghubungi penjaga melalui radio. Tapi Rosa memohon dan mengatakan bahwa ia dikejar oleh para kartel yang tak lama kemudian tiba di lokasi itu. Sang pimpinan kartel bernama Rico bersama dua temannya berpura-pura sebagai tentara Meksiko dan meminta agar Hansen menyerahkan Rosa. Hansen tentu tak bodoh dan dia paham akan situasi yang terjadi. Makanya ia pun menolak dan akhirnya terjadilah aksi saling tembak. Dengan sangat lihai, Hansen berhasil membunuh salah satu dari mereka dan membuat Rico marah besar. Di tengah pelarian, mereka baru sadar bahwa perempuan itu ternyata telah terkena tembakan. Dan saat proses kabur, diam-diam Rico berhasil menyusul. Tapi untung saja Hansen berhasil menyingkirkan Rico. Dan Rico terlihat sangat marah karena yang tewas tadi merupakan saudara kandungnya. Dan sedangkan nyawa Rosa tak tertolong lagi. Di akhir hidupnya, Rosa memohon agar Hansen membantunya untuk mengantarkan Miguel anaknya ke rumah temannya di Chicago, kawan-kawan. Singkat cerita, polisi pun tiba di lokasi. Miguel rencananya akan dibawa ke kantor imigrasi sebelum dikembalikan ke Meksiko dan diserahkan ke panti asuhan. Miguel sempat bilang ke polisi, kalau seandainya Hansen tak menghalangi pelarian mereka, maka ibunya masih hidup. Setelah selesai diperiksa oleh polisi,
Malam itu karena kelelahan, Hansen pun tertidur di parkiran kantor imigrasi. Begitu ia bangun, dirinya melihat Rico yang sedang melewati proses pemeriksaan untuk masuk ke Amerika. Artinya Miguel masih menjadi incaran mereka, yaitu incaran para kartel narkoba. Di sisi lain, Hansen baru sadar kalau tas Rosa masih tertinggal di jok depan, dan ternyata tas itu berisikan uang ratusan juta dolar. Anyway, menyadari bahwa kartel sedang berpura-pura untuk mengadopsi Miguel, membuatnya bertindak duluan dengan membawanya kabur dari kantor imigrasi. Sebelum menempuh perjalanan jauh, Hansen memutuskan untuk singgah di rumahnya untuk mengambil beberapa pakaian dan senjata untuk berjaga-jaga. Belum lama ia meninggalkan rumahnya, Rico juga datang ke sana untuk mencari keberadaan Hansen. Namun karena tidak menemukannya, ia pun akhirnya memutuskan untuk membakar rumah itu dan seluruh isinya. Untuk mengetahui keberadaan Hansen, Rico pun kemudian menyuruh kenalannya untuk melacak penggunaan kartu kredit yang digunakan Hansen. Nomor kartunya dia dapatkan dari surat tagihan yang ia curi dari rumahnya. Makanya tak lama kemudian mereka pun berhasil mendatangi salah satu pom bensin tempat Hansen tadi singgah untuk mengisi bahan bakar. Di sana mereka berhasil memaksa pegawainya untuk memperlihatkan hasil rekaman CCTV. Sedangkan Hansen tak lama kemudian menelpon Sarah yang juga seorang polisi. Dalam percakapannya, Hansen diberitahu kalau rumahnya telah terbakar habis. Belum lagi ia sempat dicari-cari karena telah membawa kabur Miguel dari kantor imigrasi. Di tengah jalan mereka sempat berhenti karena mobil yang digunakan ternyata mengalami kerusakan mesin yang cukup parah. Akibat apa kawan-kawan? Akibat terkena peluru saat adu tembak dengan para kartel kemarin. Namun setelah dicek, bengkel itu pun menolak saat perbaikan karena hari sudah mulai malam. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menghabiskan malam dengan beristirahat di mobil. Tapi di sini ia belum sadar sama sekali kalau keberadaannya telah dilacak dengan pemakaian kartu kredit. Makanya keesokan harinya saat pembayaran di bengkel ia masih menggunakan kartu kreditnya dan membuat Rico kembali berhasil mengikuti jejak perjalanan mereka. Di lain sisi, sepanjang perjalanan, Miguel dan Hansen bercerita tentang latar belakang masing-masing, yang membuat keduanya lama-kelamaan semakin akrab. Bocah ini pun walaupun berasal dari Meksiko, tapi mampu berbahasa Inggris dengan baik. Ia juga sadar kemarin ibunya terbunuh tak lain akibat mencuri uang dari para kartel. Singkat cerita, tak lama kemudian, saat memasuki sebuah wilayah, mereka diberhentikan oleh seorang sheriff tanpa alasan yang jelas. Sang sheriff pun melakukan penggeledahan, lalu menyita kedua senjata Hansen dan meminta waktu untuk menginterogasi Miguel secara privat. Tapi bukannya menginterogasi, sheriff malah menghubungi seseorang menggunakan ponsel pribadinya. Melihat hal itu, Hansen langsung curiga dengan si sheriff, dan sheriff ini ternyata sudah disogok oleh para kartel untuk menangkapnya. Maka dari itu, saat Hansen punya kesempatan, ia pun memberikan perlawanan. Karena para kartel sudah berada di jalur yang sama, mereka pun kemudian bersembunyi di antara semak-semak. Dari jauh terlihat Rico tiba di lokasi dan langsung membunuh sang sheriff yang dianggap gagal menangkap mereka berdua. Senjata Hansen yang disita juga mereka ambil. Maka dari itu, saat tiba di kota lain, Hansen singgah untuk membeli senapan baru, dan kali ini ia menggunakan uang cash sebagai pembayaran karena sudah menyadari siasat dari para kartel dalam melacaknya. Mereka juga singgah sekedar membeli pakaian ganti. Untung saja di belakang hotel merupakan masih sebuah hutan dan semak belukar yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi. Rico sempat berteriak kalau dia tidak akan pernah menyerah sebelum dia membunuh Hansen dengan tangannya sendiri. Suara mobil polisi mulai terdengar dan Rico pun memutuskan untuk meninggalkan lokasi. Namun sebelum naik ke mobil, anjing kesayangan Hansen pun berhasil mereka temukan dan langsung mereka bunuh tanpa ampun. Membuat Hansen menelepon Sarah untuk memberitahu bahwa ia berubah pikiran dan akan membawa Miguel ke Chicago apapun risikonya. Menurutnya anak itu berhak mendapatkan kehidupan yang layak setelah semua yang ia lalui. Miguel sendiri pun sangat bergembira. Di tengah jalan mereka juga sempat singgah untuk latihan menembak.
Di situ Hansen mengajarinya beberapa tips dalam menggunakan senjata. Di momen ini Miguel sempat berjanji kalau ia akan membalas dendam ibunya. Mendengar hal itu, Hansen pun memberikan nasihat di mana itu bukan tindakan yang tepat. Karena bagaimanapun juga, Rosa meninggal demi Miguel bisa mendapatkan jalur hidup yang berbeda dan bukan menjadi seorang pembunuh. Keesokan harinya saat melewati tol, keberadaan mereka berhasil diketahui bawahan Rico. Hansen sejak awal juga sudah sadar kalau dari tadi ada yang mengawasinya. Maka dari itu memilih untuk keluar dari jalan tol dan kabur melewati jalan yang sepi. Dan saat proses kabur, mobilnya kembali mengalami kerusakan parah dan akhirnya tak ada pilihan lain selain memberikan perlawanan balik. Cukup 2 tembakan, Hansen pun berhasil membunuh pengemudi dan merusak mobil musuh. Sayangnya walaupun telah mengalami kecelakaan hebat, Rico dan 2 bawahannya berhasil selamat serta melanjutkan pengejaran. Maka dari itu mereka berdua kembali kabur dan kali ini mereka memasuki sebuah lahan peternakan warga. Di sana dari sebuah jendela Hansen sekali lagi berhasil membunuh salah satu anggota Rico dan kemudian membuat mereka ketakutan. Tapi untuk membunuh 2 orang sekaligus Hansen harus memasang perangkap. Ia kemudian menyuruh Miguel melepaskan tembakan setelah menghitung selama 30 detik. Sedangkan dirinya mencari keberadaan posisi musuh yang sedang menyelinap. Begitu tembakan dilepaskan, musuh pun terkecoh akan posisi Hansen dan kembali berhasil membunuh anggota Rico. Namun tembakan tadi memiliki resiko, di mana keberadaan Miguel jadi terbongkar. Rico berhasil masuk ke tempat persembunyiannya. Dan karena kurang hati-hati, keberadaan Miguel malah terbongkar. Ia pun ditawan dan Hansen dipaksa menyerahkan diri. Di akhir hidupnya, ia menyerahkan lencana yang ia curi dari rumah Hansen. Dari sana mereka berdua berhasil melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di depan rumah temannya ibu Miguel. Sebagai perpisahan, Hansen memberikan lencana penghargaan. Tak ada kata-kata istimewa dalam perpisahan kali ini. Dan ketika sepupu Miguel mengetahui bahwa dirinya selamat, mereka semua terlihat sangat senang. Tak ingin mengganggu momen bahagia tersebut, Hansen pun memutuskan langsung melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah bus. Terima kasih.